Tuh, masih tacan. Jadi judul bacaan di atas itu adalah manusia dan lingkungan alam. Nomor 2. Tuliskanlah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas. Paragraf ke-1 kita lihat, kata kuncinya buka. Apa kata kuncinya? Berarti makhluk hidup aja, makhluk hidup, koma cepat tulis. Bumi, tulis. Benda mati, cukup 3 aja. Nya. Terus garis baru paragraf keduanya. Paragraf kedua, kata kuncinya apa? Di sini ada apa? Benda mati dan makhluk hidup, koma. Terus apa lagi? Ada curah hujan. Sudah segitu. Itu kata kuncinya. Ya, ada benda mati dan makhluk hidup dan juga curah hujan. Situ. Kalau sudah paragraf kedua, garis baru lagi tulis paragraf ketiga. Boleh. Mau ABC boleh. Kata kunci ketiga. Di sini ada makhluk hidup, koma. Apalagi ini tumbuhan. Sudah segitu. Makhluk hidup, koma, tumbuhan. Titik, garis baru, paragraf keempat. Nah, sekarang paragraf keempat. Ada manusia boleh, lingkungan boleh. Sudah segitu saja, manusia, lingkungan. Iya, jangan dibalik-balik, jangan diulang-ulang, cepat tulis. Paragraf kelima, garis baru. Apa ini manfaat ada? Biasa pertama memanfaatkan alam. Terus, koma, ada hujan buatan. Apalagi teknologi. Sudah beres segitu. Nya, jangan diulang-ulang lagi, cukup didengarkan dan ditulis. Pertanyaan ketiga, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas, kemudian mintalah temanmu untuk menjawabnya. Berarti ini ada 5 paragraf, berarti 5 pertanyaan dari kata kunci. Kata kunci nomor 1 tadi apa nulisnya? Makhluk hidup. Berarti tulis apa yang disebut makhluk hidup. 1 dari paragraf pertama. Garis baru D nomor 2-nya. Lihat dari kata kunci paragraf kedua. Tadi menulis apa kata kunci paragraf kedua? Benda mati. Nah, apa yang disebut dengan benda mati itu. Jadi nyambung tina kata kunci kadinya. Jadi teu kudu panjang-panjang teuing bingung mikiranana. Tidinya nyambung. So, garis baru nomor 3 lagi 3 sekarang. Tadi kalian menulis apa kata kunci dari paragraf ketiga? Tumbuhan. Apa yang disebut dengan tumbuhan? Tinggal seperti itu. Pakai kalimat pertanyaan. So, bagian paragraf keempat kalian menulis apa tadi? Manusia dan lingkungan, hubungan manusia atau apa? Lingkungan. Sok tulis kalimat pertanyaannya. Apa yang disebut dengan lingkungan? Sampai paragraf kelima. Tulis lagi paragraf kelima apa tadi? Ada hujan. Teknologi. Berarti tulis apa? Teruskan kalimat kalian. Apa yang disebut dengan teknologi? Bisa seperti itu. Apa yang disebut teknologi?
Nya. Nah, sekarang nomor 4. Jadi bisa bareng. Buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Ada yang ingin kamu tanyakan dari bacaan tadi? Kalau tidak ada, jawabnya tulis tidak ada. Tidak ada. Ya. Nomor 5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Simpulkan dari bacaan di atas. Kesimpulannya berarti manusia dan alam saling membutuhkan. Manusia dan alam saling membutuhkan. Jadi tanpa ibu pun kalian harus sudah bisa mengisi. Sudah halaman 27. Berarti sudah beres berapa halaman itu? Berapa menit? Nah, dari halaman 23, 24, 25, 26 berapa menit sudah beres bisa. Halaman 27. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lihat ke sini. Lingkungan alam adalah tadi ada jawabannya. Nah, ada di paragraf keempat. Bukan itu mah hubungannya. Semua makhluk hidup di bumi melakukan hubungan dengan semua makhluk hidup maupun dengan lingkungan. Tak ini lingkungan alam di paragraf pertama. Lingkungan alam tulis langsung. Terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Sudah. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Jadi ada di bacaan situ. Terdiri Nya. Sekarang nomor 7. Apa saja interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Ini menanyakan interaksi. Benda mati dan makhluk itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah. Ini apa interaksi dalam lingkungan? Dalam musim hujan dapat makhluk hidup juga mempengaruhi benda mati, bukan? Interaksi dengan lingkungan seperti bercocok tanam. Itu dengan makhluk hidup itu interaksi. Seperti orang tua kita bertani itu sedang berinteraksi dengan lingkungan. Apalagi terus Pak itu bercocok tanam, namanya tetap angar eta bercocok tanam. Berdagang bisa itu interaksi dengan lingkungan. Membeli, Bu? Sama dengan berdagang itu masuknya. Beternak itu interaksi juga. Sudah segitu. Itu interaksi, bentuk interaksi dengan lingkungan. Nomor 3. Jelaskan salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Oh, ini harus ada contohnya. 2 adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam dan lingkungannya. Para petani harus ini. Nya di paragraf keempat. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam. Paragraf keempat, cepat tulis aja. Para petani harus menyesuaikan diri, menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. Agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Itu contoh untuk interaksi dengan lingkungan. Sekarang nomor 4.
Jelaskan interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam dengan memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan ilmu pengetahuan teknologi. Bukan yang itu. Dengan memanfaatkan alam, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan dengan alam. Keduanya adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satunya cara manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan manusia. Jelaskan interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Seperti manusia dengan lingkungan alamnya, para nelayan memilih waktu untuk berlayar. Memilih waktu untuk berlayar. Menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Menyesuaikan dengan keadaan. Terus, nomor 5. Berikan contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Seperti apa di lingkungan kita? Seperti menyiram tanaman. Betul, itu interaksi antara manusia dengan tanaman, dengan alam. Sudah, segitu saja contohnya. Setelah itu turun, jelaskan pokok pikiran. Nah, ini membuat pokok pikiran halaman 28 buka. Buat dulu tabelnya. Itu paragraf ke-1, kedua, 3 paragraf berarti disuruhnya. Pokok pikiran itu biasanya ide gagasan dari sebuah bacaan. Lebih singkatnya, kalian tulis 1 baris atau dari mulai garis baru sampai dengan titik. Sampai itu. Sok, buat dulu paragrafnya.